Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka segmen dialog ini dengan mengucapkan salam untuk Anda pemirsa. Ini merupakan momen yang spesial untuk kita. Ini momen Idul Fitri. Masya Allah, kita berkumpul dengan sanak saudara pasti untuk saling memaafkan pemirsa. Tapi apakah ini juga akan terjadi di panggung elit kita? Kita tahu tahun politik mereka berseberangan dengan jalan politik yang diambil masing-masing. Ataukah mereka ketika bertemu secara pragmatis memaafkan tapi secara esensi tidak? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Sejumlah narasumber sudah bersama dengan saya khususnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Misri, apa kabar Syekh? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan 3 narasumber saya, mulai dari Mas Habib mewakili dari Partai Gerindra dan juga Pak Nur Sirwan dari PDIP dan Mas Saiful Huda dari PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Idul Fitri seluruh narasumberku. Waalaikumsalam. Baik. Izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin guys. Maaf lahir batin juga. Baik, sebelum saya ketiga narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, saya ingin melihat momen Idul Fitri saling maaf memaafkan ini secara apa, secara esensi Islam. Silaturahmi dalam Islam di momen Idul Fitri ini Syekh sebenarnya seperti apa ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau bicara silaturahim itu adalah menyambung tali silaturahim kita dengan orang kerabat terdekat kita. Apakah kerabat yang dimaksud rahim ini bisa rahim itu adalah kerabat yang mendapatkan warisan atau tidak? Kerabat yang diharamkan kita menikahinya atau tidak? Maka itu mencakup itu semua bisa jadi. Jadi kalimat silaturahim ini sebenarnya kalau digunakan untuk masyarakat umum itu kurang tepat. Karena silaturahim ini adalah menyambung hubungan dengan kerabat kita. Saya kalau ke teman saya bukan silaturahim, tapi berkunjung. Ya, bersilah boleh, menyambung hubungan baik dengan beliau, menyambung hubungan bersaudaraan. Tapi kalau rahim ini menyangkut dengan kerabat terdekat kita saja. Nah, itu yang diartikan silaturahim. Silaturahim itu silah artinya menyambung, menghubungkan. Rahim itu adalah kerabat terdekat kita. Kalau begitu di momen Hari Raya Idul Fitri ini, jikalau kita kemudian berkumpul, bertemu atau saling menyambangi satu sama lain, kita harus wajib bahwa ketika kita sudah datang dan kemudian saling memaafkan, kita sudah sebagai kerabat dekat, ya tidak bolehlah ada prasangka buruk, prasangka marah, bagaimana Syekh? Sebenarnya gini, identik dengan Lebaran. Kenapa? Karena pertemuan kita cuma hanya Lebaran. Karena di luar hari-hari itu banyak kesibukan. Jadi kalau kita saling memaafkan itu di setiap waktu, tidak ditentukan pada saat Lebaran. Kenapa harus Lebaran? Sayang sekali pas Lebaran bermaaf-maafan 2 hari 3 hari berubah lagi. Nah, atau ada dendam atau ada hasud dan lain sebagainya. Jadi kalimat saling memaafkan itu adalah kita bukan hanya dalam momentum tertentu, tapi sepanjang hidup kita saling memaafkan. Mungkin dalam interaksi kita, dalam ucapan kita, hubungan kita bisa jadi terjadi kesalahan dalam keseharian kita. Oke, saya sekarang mau bertanya kepada seluruh narasumber saya mulai dari 02 dulu ya pastinya ke Mas Habib. Mas Habib, Pak Prabowo sudah menyambung tali silaturahmi seperti apa untuk lawan politiknya ketika di Pilpres 03 dan juga 01? Sudah teleponkah, mengucapkan Hari Raya Idul Fitri kah, mau rencana bertemu kah, seperti apa? Ya, yang jelas ya menjaga hubungan baik antar sesama anak bangsa itu terus dilakukan oleh Pak Prabowo dan kami semua ya anak buahnya Pak Prabowo. Kami ya selalu berkomunikasi baik ketika kemarin Ramadan ya, apalagi sekarang sudah Lebaran, dan insya Allah kan kalau di kampung itu kan Lebaran itu sebulan, Syawal, lagi Syawal ini momentum yang paling baik untuk membenahi hubungan ya antar sesama anak bangsa. Pastilah namanya kita baru saja melewati kontestasi pemilu ya yang sangat dinamis, tentu ada salah kata, ada salah pengertian. Mas Habib, sedikit terganggu nih komunikasi saya dengan Mas Habib. Iya, saya nanti akan perbaiki ya komunikasi saya dengan Mas Habib. Sekarang saya ingin ke Pak Nur Sirwan. Pak Nur Sirwan, sebelumnya kan sudah mulai ada ancang-ancang atau rencana lah bertemu ya dari 02 ke 03 pastinya. Pak Nur Sirwan, ini bagaimana? Ini kan momen Lebaran. Hari ini kah, malam ini kah, besok kah bertemu, ini seperti apa? Bentar, itu tadi Pak Habib
belum selesai bicara, Tapi mungkin komunikasinya terputus. terputus. Nanti saya akan tanyakan lagi ini momen Pak Nursiman Iya, untuk iya. menjawab. Jadi saya jawab nih sekarang nih ya. Betul. Jadi tentu bahwa kalau seperti apa yang diutarakan oleh rekan-rekan semua, tidak ada hal yang salah, namanya sebuah komunikasi silaturahmi. Mungkin pemahaman dari silaturahmi tadi yang sudah diberikan penjelasan bisa-bisa saja, tapi intinya adalah kita saling berkomunikasi yang baik. Bagi kami tentu, bagi kita semua harapannya tentu apalagi setelah selesainya Ramadan, tentu kita dengan bahasa kembali kepada fitrahnya, tentunya harapannya tetap komunikasi itu bisa kita lakukan. Dan benar apa kata Pak Habib, Mas Habib tadi mengatakan bahwa kita semua tentu selama ini juga berkomunikasi, tidak ada hal-hal yang hambatan, itu tidak ada. Tapi tentu kita juga bisa menghargai, dapat menghormati adanya prinsip-prinsip yang harus tetap kita junjung tinggi. Apalagi tadi kita bicara pasca selesainya pemilu, di mana tentu banyak hal-hal yang kita masing-masing semua alami. Dalam konteks berkaitan dengan hari Idul Fitri pada hari ini, tentu silaturahmi tersebut tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa tetap bahwa kita juga perlu menghargai, memperhatikan, menghormati adanya beberapa prinsip yang harus tetap kita jaga, adanya kebenaran, adanya keadilan, adanya prinsip-prinsip ketaatan terhadap konstitusi, dan itu semua berjalan, berproses bersamaan dengan hari-hari besar ini. Dan itu tentu tidak bisa kita hindari, kita tetap harus berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. Dan hal tersebut tentu kita sebaiknya bisa menerima, bisa menghargai adanya pegangan terhadap prinsip-prinsip tersebut untuk terjadinya sebuah komunikasi atau katakanlah sebutannya silaturahmi dan sebagainya, begitu. Iya, baik, ditahan dulu. Sekarang saya ke Pak Saiful Huda ini. Pak Huda, ini bagaimana Bang? Apakah sama gitu bahwa terbukalah untuk komunikasi untuk siapapun, ini seperti apa? Masih di mute Bang? Ya, silakan. Sudah tuh. Halo? Ya, silakan. Sudah? Ya, sudah. Oke. Sorry, saya nggak bisa dengar Pak Nusirwan dan nggak bisa dengar Mas Habibur Rahman. Atas nama keluarga besar PKB dan pribadi, saya mengaturkan minal aidin wal faizin. Selamat. Kita sedang memasuki suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, dalam tradisi Islam dan dalam tradisi Nusantara kita boleh berbeda, kita boleh berseberangan pandangan, tapi silaturahim tetap harus terus kita jaga. Jadi silaturahim sampai kapanpun tidak boleh putus. Nah, pada konteks itu saya kira semua pemimpin kita, semua elit kita memaknai silaturahmi sebagaimana yang pernah diteladankan oleh para pemimpin founding fathers kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita pernah ada peristiwa menjadikan Idul Fitri atau Lebaran sebagai momentum politik yang sampai hari ini terkenal dengan istilah halal bihalal. Istilah halal bihalal memang tidak ada di dalam tradisi Arab, mungkin saya tadi juga bisa bercerita. Tapi ini khas
Indonesia. Halal bihalal ini dulu dirancang oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu ketua umum PBNU, yang pada waktu itu hubungan antar pemimpin bangsa ini terjadi saling ketidaksepahaman, tepatnya pada tahun 1948. Nah, waktu itu Pak Kiai Wahab Hasbullah menyampaikan kepada Bung Karno bahwa kayaknya kita perlu memanfaatkan momentum Idul Fitri sebagai momentum politik untuk membangun semacam rekonsiliasi, meleburkan berbagai persoalan. Karena itu beliau usul menggunakan istilah halal bihalal. Jadi saling menghalalkan dari berbagai persoalan yang waktu itu sedang terjadi. Nah, pada konteks itu jadi saya kira sudah pernah ada momentum Idul Fitri dijadikan sebagai momentum politik dengan nama halal bihalal. Dan hari ini setiap kali kita mengadakan acara pasca Lebaran sering disebut sebagai halal bihalal. Ya. Nah, pada konteks itu saya kira ini perlu diteladani bahwa sekeras apapun perbedaan kita, baik pada persoalan mensikapi politik, mensikapi kebangsaan, dan mensikapi keindonesiaan, tetap saya kira silaturahim harus terus dijaga. Baik. Ya, ditahan dulu Bang Huda dan juga narasumber lainnya. Ini yang mungkin saya penasaran, Syekh, bahwa apakah momen silaturahmi itu dianggap pragmatis oleh masyarakat kita? Ya, bertemu tidak berantem, tapi dalam hati masih menyimpan rasa dongkol, ada intrik, ada persaingan. Buruknya lagi kalau saling menjatuhkan dalam hal kritik. Nanti akan kita bahas usai jeda berikut.